Shalom para peserta Bible Study yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan kitab Bilangan. Kita sampai di bagian yang ke-9. Saya beri judul di sini menghormati kekudusan. Kekudusan Allah itu hal yang serius yang harus dihormati, harus dijunjung tinggi oleh umatnya. Kita akan belajar dari Bilangan 19 sampai 21. Ada apa saja di sini? Nanti kita melihat ada tentang pentahiran. Kita akan melihat apa itu, bagaimana prosesnya. Kemudian ada tentang dosa Musa dan Harun dan apa akibatnya. Kemudian ada tentang Edom dan bangsa-bangsa lain di sekitar perbatasan Kanaan. Lalu yang terakhir kita akan belajar tentang ular tembaga. Kita langsung saja ke bagian pertama tentang pentahiran yang ada di Bilangan 19. Kata pentahiran itu dari kata dasarnya tahir. Apa sih artinya ya? Tahir lawannya najis. Nah, tahir itu artinya murni, bersih. Sedangkan najis artinya tidak murni, ya, tercemar. Dengan kata lain, berdosa. Kematian itu adalah akibat dari dosa. Maka kematian sekaligus menjadi lambang dari dosa dan kenajisan. Ya, kita sudah belajar beberapa waktu lalu bahwa memang Allah menetapkan bagi orang Israel bahwa kematian itu lambang kenajisan. Ya. Dan orang yang bersentuhan dengan kematian, maka orang itu najis. Ya. Nah, di Bilangan pasal 19 ini dipertegas orang yang berada dalam satu atap dengan orang yang mati, orang yang meninggal, itu menjadi najis. Maksudnya begini, ketika seumpama di dalam satu kemah gitu ya, karena waktu itu bangsa Israel masih di dalam perkemahan ya, bukan mereka sedang dalam perjalanan, dalam pengembaraan. Nah, ketika di dalam kemah itu kemudian ada orang yang meninggal, maka kemah itu beserta isinya termasuk orang-orang yang ada di situ menjadi najis. Termasuk kalau ada orang yang kemudian datang ke situ ketika masih ada jenazah di kemah itu, maka orang yang baru masuk itu pun menjadi najis. Nah, juga orang yang bersentuhan dengan jenazah atau kubur itu menjadi najis. Dan orang yang najis, yang tidak tahir, itu harus diasingkan keluar dari perkemahan. Karena apa? Karena perkemahan umat Allah itu harus kudus. Ya, kita juga sudah bahas beberapa waktu lalu bahwa di tengah perkemahan itu ada kemah suci, tempat kediaman Allah. Maka kekudusan di situ harus dijaga, karena itu orang yang najis harus diasingkan keluar. Nah, wah, lalu bagaimana dong kalau terjadi seperti itu? Nah, Tuhan menyediakan jalan supaya yang najis menjadi tahir kembali. Tuhan Allah memerintahkan untuk disediakan seekor lembu betina merah yang tidak bercacat, yang belum pernah memikul kuk. Ya.
Jadi lembu betina yang dalam keadaan baik, tidak bercacat, dan belum pernah menanggung beban sebelumnya. Lembu ini disembelih, lalu darahnya dipercikkan ke sebelah depan kemah suci sebanyak 7 kali. Nah, kita lihat sini ya. Pentahiran penyucian itu selalu melibatkan darah. Nantinya akan digenapi oleh Tuhan Yesus dengan darahnya sendiri. Ya. Lembu itu setelah disembelih, darahnya dipercikkan ke depan kemah suci, lalu lembu itu dibakar. Dibakar harus sampai habis menjadi abu. Jadi habis total semua bagian dari tubuh lembu itu. Nah, lalu di situ disertakan juga kayu aras, hisop, dan kain kirmisi yang ikut dibakar. Ya. Setelah semuanya itu menjadi abu, abunya disimpan di luar perkemahan. Disediakan di luar perkemahan untuk mentahirkan orang yang najis yang diasingkan keluar perkemahan supaya bisa masuk kembali. Caranya bagaimana? Abu itu diberi air, nah, maka air itu menjadi air pentahiran atau air penyucian. Yang kemudian air itulah yang digunakan untuk mentahirkan orang yang najis. Nah, tata caranya bagaimana bisa dibaca di Bilangan 19. Jadi Tuhan itu sangat mementingkan kekudusan. Tuhan tidak mau ada yang najis. Nah, maka Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh kasih, penuh dengan anugerah, maka Tuhan menyediakan jalan supaya yang najis bisa menjadi tahir. Tetapi tentu saja butuh kesadaran dan kesediaan dari orang yang najis itu untuk disucikan. Nah, bagaimana kalau tidak? Di Bilangan 19 ayat 20 ditulis begini. Tapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaah itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan kepadanya, jadi ia tetap najis. Jadi kalau orang yang najis tidak mau disucikan, maka dia dilenyapkan. Karena dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Sudah disediakan jalan, masih tetap tidak mau, maka dia dilenyapkan. Lalu selain butuh kesadaran dan kesediaan dari orang itu sendiri, butuh juga pengorbanan. Pengorbanan dari siapa? Dari sesamanya. Mengapa begitu? Kita baca di Bilangan 19 ayat 19 dan 21. Ya. Saudara bisa baca di sana. Di sini saya tuliskan kesimpulannya saja. Bahwa perlu pertolongan dari orang yang tahir untuk memercikkan air pentahiran itu. Jadi tidak bisa orang yang dalam keadaan najis itu kemudian mengambil sendiri abunya, memberi air, lalu memercikkan air itu ke dirinya sendiri. Tidak bisa begitu. Harus ada orang yang dalam keadaan tahir yang menolong memercikkan air pentahiran itu. Dan itu harus dilakukan 2 kali, yaitu pada hari ketiga dan hari ketujuh. Nah, dan orang yang tahir yang menolong itu, ketika dia menolong, maka orang itu ikut menjadinya najis sampai matahari terbenam. Nah ini, berarti orang yang menolong itu kecipratan, ya,
kecipratan dosa. Kecipratan ikut menjadi najis sampai matahari terbenam. Nah kan repot, orang itu juga ikut diasingkan sampai matahari terbenam. Dan itu terjadi 2 kali, di hari ketiga dan ketujuh. Nah, jadi lumayan repot ya. Di sini kita melihat bahwa Tuhan itu mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa mereka itu harus peduli, rela juga berkorban demi menjaga kekudusan mereka, demi menolong sesamanya supaya bisa masuk di dalam kumpulan umat Tuhan, umat yang kudus, supaya tidak ada yang dibinasakan. Jadi Tuhan juga mau melatih kasih di antara mereka, melatih kesediaan berkorban. Nah, ini Tuhan Yesus juga mengajarkan kita harus rela berjuang, berkorban, memberitakan Injil supaya orang lain juga bisa selamat. Prinsipnya sama. Ya. Itu tentang pentahiran. Nah, sekarang kita akan melihat bagian selanjutnya tentang dosa Musa dan Harun. Bisa dibaca di Bilangan 20 ayat 1 sampai 13. Ini peristiwanya kapan terjadi? Nah, kalau kita lihat di ayat 1, di situ disebutkan bahwa mereka saat itu ada di bulan pertama dan di waktu itu Miriam meninggal. Nah, ini kejadiannya di tahun ke-40 sejak keluar dari Mesir. Jadi ini sudah di akhir masa pengembaraan mereka ya. Jadi ini lompat jauh waktunya ya. Dari yang tadi kita bicarakan tentang Tuhan memberikan aturan pentahiran itu sampai ke waktu ini ada rentang waktu cukup panjang ya. Di antara waktu itu memang tidak dicatat apa yang terjadi. Kita langsung skip ke tahun terakhir dari pengembaraan orang Israel di padang gurun. Mereka sudah sampai di dekat Kanaan. Sudah di wilayah perbatasan Kanaan. Di situ Miriam meninggal di bulan pertama tahun itu. Kemudian terjadilah peristiwa yang menimbulkan dosa Musa dan Harun. Jadi peristiwa itu terjadi setelah bulan pertama, sebelum bulan kelima. Mengapa sebelum bulan kelima? Karena pada tanggal 1 bulan kelima, Harun meninggal di puncak Gunung Hor. Nah, meninggalnya Harun ini adalah akibat dari dosa yang mereka lakukan. Nah, tentang catatan waktunya, tanggal 1 bulan kelima itu bisa dilihat di Bilangan 33 ayat 38. Di situ ada keterangannya ya. Mengenai bagaimana peristiwa meninggalnya Harun ada di Bilangan 20 ayat 22 sampai 29. Sekarang kita teliti peristiwa apa sih ini yang membuat sampai Musa dan Harun jadi berdosa. Nah, ternyata masalah air ya. Masalah air lagi. Tidak ada air maka bangsa yang kehausan itu marah. Bilangan 20 ayat 2 mencatat, pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Nah, kalau mereka sudah mengerumuni Musa dan Harun, tahu sendiri ya, sifatnya orang Israel apa yang dilakukan. Mereka marah, mereka berontak terhadap Musa dan Harun. Nah, kemudian Tuhan
memberikan instruksi kepada Musa. Di Bilangan 20 ayat 7 sampai 9 kita baca. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Nah, ini sampai di sini, sampai di ayat 9 ini. Ya, Musa dan Harun melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tidak ada masalah sampai di sini. Nah, lalu masalahnya di mana? Ya, masalahnya kita lihat di ayat selanjutnya. Ayat 10 sampai 12 ya. Kita baca, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Nah, kalau kita baca sampai di sini saja, kira-kira bagaimana? Ketemu nggak dosanya Musa dan Harun? Masalahnya ada di 2 ayat ini. Karena di ayat 12 dikatakan begini, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Nah, ayo kita teliti sama-sama, kita cari sama-sama, nanti kita diskusikan sama-sama di ayat 10 sampai 11 ini. Kira-kira apa kesalahan Musa dan Harun? Sehingga mereka dikatakan oleh Tuhan tidak percaya dan tidak menghormati kekudusan Tuhan. Nah, nanti kita diskusikan ya. Sekarang kita beranjak ke poin berikutnya tentang Edom. Nah, Bilangan 20 ayat 14 sampai 21. Jadi ketika itu bangsa Israel sudah hampir sampai di tanah Kanaan. Mereka sudah di perbatasan. Maka untuk masuk ke tanah Kanaan tentu mereka harus melintasi wilayah bangsa-bangsa yang ada di perbatasan Kanaan ya. Ada beberapa suku bangsa, ada beberapa negeri yang harus dilewati. Sebagian dari bangsa-bangsa itu sebetulnya adalah saudara dari para leluhur Israel. Nah, salah satu dari bangsa-bangsa itu adalah Edom. Kita baca di Bilangan 20 ayat 14, kemudian 17 dan 18. Kemudian Musa mengirim utusan dari Kades kepada Raja Edom dengan pesan, beginilah perkataan saudaramu Israel. Engkau tahu segala kesusahan yang telah menimpa kami. Kita lanjut ayat 17. Izinkanlah kiranya kami melalui negerimu. Kami tidak akan berjalan melalui ladang-ladang dan kebun-kebun anggurmu, dan kami tidak akan minum air sumurmu. Jalan besar saja akan kami jalani dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri sampai kami melalui batas daerahmu. Tetapi orang Edom berkata kepada mereka, tidak boleh kamu melalui daerah kami. Nanti kami keluar menjumpai kamu dengan pedang. Nah,
Jadi orang Edom tidak mengizinkan Israel lewat. Bagaimana orang Israel menanggapinya? Nah, di sini kita lihat di ayat 21. Ketika orang Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lalu dari daerahnya, maka orang Israel menyimpang meninggalkannya. Nah, ini menarik karena kalau kita lihat di Bilangan pasal 21 ada yang namanya negeri Arad, ada bangsa Amori, ada negeri Basan. Ini mereka semua diperangi dan ditaklukkan. Ya. Lalu mengapa ketika Edom tidak mau mengizinkan orang Israel lewat, mereka kok mengalah, mereka kok menyimpang. Ada apa dengan Edom? Nah, ternyata itu dilakukan karena perintah Tuhan. Kita baca di Ulangan 2 ayat 4-5. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau, yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu, tetapi hati-hatilah sekali. Perhatikan nih, Tuhan memperingatkan, hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka. Karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Nah, bangsa Edom itu keturunan Esau. Dan Esau itu juga keturunan Abraham. Esau itu anaknya Ishak, saudaranya Yakub. Dan Allah sudah memberikan pegunungan Seir itu jadi bagiannya Esau lewat berkat yang diucapkan oleh Yakub. Kok oleh Yakub? Berkat yang diucapkan oleh Ishak. Nah, jadi Allah memelihara janjinya. Dia Allah yang kudus yang tidak pernah ingkar janji. Nah, karena itulah maka Edom tidak diserang oleh orang Israel. Nah, kita lanjut tentang ular tembaga. Bilangan 21 ayat 4-9. Nah, kita baca ayat 4-6. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati. Nah, kita lihat di sini orang Israel berontak ya, berontak terhadap Allah dan Musa. Mereka berani-beraninya bilang makanan hambar yang dari Tuhan itu mereka sudah muak, tidak mau lagi. Wah, yang dimaksud itu mana ya di sini. Mana itu makanan yang turun dari surga yang diberikan Tuhan langsung. Mereka bisa pungut tiap pagi. Itu mujizat, makanan mujizat, tapi mereka tidak mensyukurinya. Mereka berontak kepada Tuhan. Mereka merasa sia-sia mengikuti Allah dan Musa. Pemberontakan itu mendatangkan kutuk dosa. Pemberontakan itu artinya melawan Allah.
Pemberontakan itu adalah dosa dan itu mendatangkan kutuk. Ya, karena itulah mereka dipakut ular ya sehingga banyak yang mati. Nah, namun Tuhan itu sangat baik. Sekali lagi Tuhan memberikan jalan. Tuhan memberikan jalan pengampunan. Dengan apa? Dengan ular tangga yang ditinggikan. Kita baca ayat 8 sampai 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seseorang dipakut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah ini kok anehnya, kok aneh ya? Kan ular itu di sini bisa dibilang ular itu menjadi lambang kutuk. Ular itu adalah tulah, kutukan. Nah kok ini malah ditinggikan di tiang, kemudian kalau orang melihat ular tembaga itu, dia hidup. Nah, ini sebetulnya adalah sebuah simbol ya, dari apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Yang menyelamatkan bukan ularnya sebetulnya, tetapi maksud dari ular tembaga yang ditinggikan itu adalah ini loh, kutuk dosa itu sudah ditancapkan di tiang itu, sudah digantung di situ. Nah, siapa yang melihat itu, nah, dosanya, kutuk dosanya sudah ditancapkan di situ. Maka orang itu hidup. Dan ini menjadi lambang dari apa yang akan dilakukan Tuhan Yesus. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus seperti ular tembaga itu, bukan Tuhan Yesus itu lambang setan ya, bukan. Tapi Tuhan Yesus itu ketika dia disalib, dia memikul kutuk dosa kita, dia memikul dosa manusia. Nah, sehingga setiap orang yang melihat kepada Kristus yang disalib, semua orang yang percaya kepadanya mendapat hidup yang kekal. Nah, 2 Korintus 5 ayat 21 berkata, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, jadi Tuhan Yesus yang tidak berdosa memikul dosa kita, seolah-olah jadi Tuhan Yesus yang berdosa supaya kita bisa dibenarkan. Di sini kita bisa belajar dari apa yang kita bahas hari ini. Allah ingin kekudusannya dijaga dan dihormati. Dan dalam hal itu Tuhan sangat tegas. Tetapi kita patut bersyukur karena Tuhan juga penuh kasih karunia. Tuhan selalu memberikan jalan supaya ada pengampunan untuk umatnya yang berdosa. Dan puncaknya adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mati menebus manusia dari dosa, menebus kita dari dosa. Sehingga kita bisa dibenarkan, kita bisa dilayakkan, ditahirkan, sehingga kita selamat dan bisa bersekutu dengan Bapa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa nanti di sesi diskusi. Mari kita sama-sama membicarakan firman Tuhan ini
saling bertanya jawab, supaya kita saling meneguhkan, saling menguatkan di dalam iman, dan kita bertumbuh berbuah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.